Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Subhan Al-Hakimi, NPM 1007070351177. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Wisata Religi Banten Lama. Masuk pada bagian pertama yaitu daftar isi, di mana daftar isi di dalamnya terdapat pendahuluan, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Masuk yang pertama, pendahuluan permasalahannya mencakup pada dua aspek, yaitu aspek daya tarik dan aspek pengelolaan dan pelayanan wisata. Masuk ke bagi yang kedua, slide selanjutnya yaitu ada peta administrasi kecamatan kawasan. Selanjutnya ini merupakan peta administrasi wilayah studi yaitu di Desa Kelurahan Banten. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pendekatan teknis akademis dilakukan untuk mengkaji baik secara teknis substantif, pekerjaan maupun rekomendasi yang akan dihasilkan. Metode penilaian pengembangan ekowisata yang di dalamnya termasuk wisata budaya atau wisata religi dihitung dengan kriteria penilaian menurut pedoman analisis daerah operasi dan daya tarik wisata alam atau ada ODTWA tahun 2003. Kemudian ini merupakan rumus perhitungan dari eh, penilaian pengembangan di mana keterangan terlebih dahulu itu S sama dengan skor atau nilai kriteria, N sama dengan jumlah nilai unsur pada kriteria, B sama dengan bobot nilai. Sebenarnya rumusnya adalah S sama dengan N dikali B. Kemudian dilakukan pencarian interval yang mana rumusnya yaitu skor maksimum dikurang skor minimum dibagi 3. Kemudian untuk tahap selanjutnya eh, yaitu N dikali M untuk mencari skor maksimal. Kemudian skor maksimal dibagi 3 atau jumlah alternatif jawaban yang akan menghasilkan skor minimum. Kemudian untuk mencari rentang rentang skala atau intervalnya, yaitu skor maksimal dikurang skor minimal dibagi 3. Masuk ke penelitian dan pembahasan. Di sini yang pertama ada daya tarik dengan skor total 510, aksesibilitas dengan skor total 700, kemudian fasilitas pendukung dengan skor total 165, kemudian layanan pendukung dengan skor total 165, kemudian kondisi sekitar kawasan dengan skor total 575, dan akomodasi untuk faktor daya tarik dengan skor total 90. Masuk ke faktor pengelolaan dan pelayanan. Pengelolaan dan pelayanan memiliki skor total 340, struktur organisasi memiliki skor total 240, induk pengembangan memiliki skor total 320, kolaboratif manajemen memiliki skor total 240, dan yang terakhir pada faktor pengelolaan dan pelayanan yaitu Sabta Pesona dengan skor total 240. Ini merupakan hasil penilaian dari kedua faktor tersebut yang dimana daya tarik dengan keterangan cukup berkembang, kemudian aksesibilitas dengan keterangan berkembang, kemudian fasilitas pendukung dengan keterangan berkembang, layanan pendukung dengan keterangan berkembang, kondisi sekitar kawasan dengan keterangan cukup berkembang, dan akomodasi dengan keterangan tidak berkembang. Masuk ke aspek pengelolaan dan pelayanan. Yang pertama, pengelolaan dan pelayanan dengan keterangan cukup berkembang, struktur organisasi dengan keterangan berkembang, induk pengembangan atau master plan dengan keterangan berkembang, dan kolaboratif manajemen dengan keterangan berkembang, dan yang terakhir Sabtu Pesona dengan keterangan berkembang. Kesimpulan, masuk ke kesimpulan, berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwasannya wisata religi Banten Lama dapat berkembang karena dari keterangan 11 faktor, 6 faktor keterangan berkembang, 3 keterangan cukup berkembang, dan 1 keterangan tidak berkembang. Maka dari itu penulis simpulkan secara keseluruhan dalam penelitian itu pengembangan wisata religi Banten Lama perlu peningkatan dan perhatian khusus dari faktor yang cukup berkembang dan tidak berkembang. Sedangkan untuk faktor yang berkembang membutuhkan pemeliharaan. Acknowledge, penelitian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wisaguna, STMM, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi serta dengan kesabarannya memberikan arahan dan masukan dalam penelitian ini.
Peneliti berterima kasih juga kepada kedua orang tua serta teman-teman yang sudah memberikan motivasi selama berlangsungnya penelitian ini dan berterima kasih kepada instansi yang terkait yang telah membantu dalam melengkapi kebutuhan data untuk penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.